Dia di sini menyebutkan dua nama populer, salah satunya adalah Nayeon dan juga Lisa, menerima 500 ribuan setiap bulan. Namun agensi juga mengambil kembali uang tersebut. Dan saat the first time dia itu ke Korea, Jessica ini mengklaim bahwa dia ini telah dimanipulasi dan juga Annyeonghaseyo Chunggidul, Yusokim-imnida, welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan bagi semua yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja, keep fighting guys, don't give up. Untuk hari ini kita akan membahas tentang salah satu konspirasi dari girl group yang ternyata di girl groupnya ini banyak banget drama ya. Kalah-kalah penthouse, sumpah guys. Aku sih miris banget ngeliat apa yang terjadi dengan grupnya karena banyak banget hal-hal menyedihkan sih. By the way, tahan dulu sebelum kita ngebahas tentang girl group yang satu ini. Pastikan dulu untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, comment, dan share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah pembahasan selengkapnya. Well, Cinggu, untuk hari ini kita itu akan ngebahas tentang girl group yang namanya adalah P-Star. Mungkin bagi K-popers generasi yang baru-baru ini ya nggak tahu yang namanya P-Star karena P-Star ini merupakan salah satu girl group generasi kedua. Dan aku sih cukup kenal dengan P-Star, tapi waktu itu aku nggak terlalu nyantol sama mereka, makanya nggak terlalu ngikutin banget. Dan aku di sini punya informasi singkat mengenai P-Star. Jadi P-Star ini adalah girl group K-pop yang dibentuk oleh KKM, dan sebelum debut mereka ini sudah berkolaborasi nih dengan rekan satu labelnya dan juga menjadi salah satu solois yang benar-benar dicintai di Korea Selatan sana, yaitu IU. Dan untuk lagu kolaborasi mereka itu berjudul Sea of Moonlight. Dan lagu Sea of Moonlight akhirnya sukses di domestik dan masuk 10 besar Gaon Digital Chart, dan P-Star berhasil mendapatkan perhatian sebelum debut resminya. Grup ini juga secara resmi mulai debut pada tanggal 31 Agustus tahun 2012 dengan album tunggal Pista, dan saat debut ada 6 orang member. Mereka adalah Chaewolu, Jae, Linji, Yemi, Cheska, dan juga Yezi. Dan grup ini akhirnya merilis album single kedua mereka yang berjudul We Don't Stop pada tanggal 9 November, dan kali ini dengan tinjauan yang beragam nih guys. Dan pada tanggal 20 Maret 2014, salah satu membernya yang bernama Cheska itu resmi meninggalkan grup tersebut. Dan kalian tahu nggak guys, setelah berapa tahun kemudian, Cheska ini akhirnya speak up mengenai apa yang terjadi di grupnya. Dia itu speak up-nya kayak belak-belakan banget sih. Cheska ini memulai ceritanya dengan mengungkap dinamika grup P-Star sebenarnya yang mengaku menjadi korban penindasan dari member lain, terutama Yezi dan juga Jae. Cheska juga membenarkan tanggapan penonton streaming bahwa pertengkaran antar teman itu sebenarnya wajar dan juga akan berbaikan. Namun sayang, member P-Star tak berpikiran sama. Mereka juga akan bertengkar demi alasan yang paling bodoh. Salah satunya adalah dikarenakan kesalahpahaman antar satu sama lain. Jadi hal ini yang membuat Cheska itu selalu menjadi orang yang mendatangi para member dan juga menjadi seperti, saya pikir kami akan salah paham satu sama lain, saya juga minta maaf dikarenakan salah paham dengan kamu. Mereka juga tidak akan pernah meminta maaf kepada aku juga akan selalu meminta maaf untuk ini, dan mereka juga akan seperti, ya oke, seolah-olah mereka ini tidak akan berbicara sama sekali kepada aku lagi. Dan kemudian aku merasa kita harus berbicara lebih banyak, karena menurut aku ya, berkomunikasi atau berbicara itu merupakan solusi untuk mengatasi setiap masalah. Namun saya di sini saat diajak berbicara, member-member biasa yang lain bilang kayak gini, sepertinya aku nggak ada hal untuk dibicarakan sih dengan kamu. Jadi kayak menolak gitu ajakan dari si Cheska untuk menyelesaikan masalahnya dengan berkomunikasi. Jadi ini yang membuat permasalahan antara mereka itu sulit loh guys untuk diselesaikan, alias mereka itu sulit untuk berbaikan. Tapi di sini Cinggu, nggak semua member dari P-Star itu menjadi pelaku, tapi ada juga yang juga menjadi korban, sama seperti Cheska. Salah satunya adalah Linzy. Nah, untuk Linzy sendiri, Cheska mengatakan bahwa dia ini merupakan sosok yang baik, meski dia juga mendapatkan perlakuan yang buruk dari member lain. Tapi ada salah satu member di sini yang mana membernya ini juga menjadi korban dari member yang lain, terutama dari si Jae dan juga Yezi. Tapi member ini dianggap kayak bermuka dua gitu loh guys. Dan bahkan dalam live-nya kemarin, si Cheska menyebutkan member yang satu ini dengan kata yang menurut aku cukup kasar sih. Nah, member yang aku masukkan di sini adalah Chaewolu. Nah, Cheska mengatakan bahwa Chaewolu ini juga sama seperti dirinya menjadi korban, tapi dia ini nggak sama kayak Cheska, dia itu bermuka dua nih guys. Habis itu Cheska di sini kembali melanjutkan kayak gini, aku nggak berbohong sama sekali, Chaewolu itu cukup pintar loh, keluarganya cukup kaya. Dari apa yang aku tahu, tetapi dia tidak. Itu berasal dari keluarga kaya, dia bahkan mencapai number one di Cina sebagai artis solo. Sejujurnya aku juga tidak tahu sih kenapa dia itu datang ke Korea untuk memulai kembali sebagai seorang seniman. Kalau itu SM, JYP, atau YG, saya akan tahu gitu ya, kenapa dia mau masuk ke agensi tersebut. Tapi kenapa dia itu mau
masuk ke agensi Loen Entertainment. Tapi honestly dia itu pintar sih. Mungkin itu sebabnya dimana orang bermuka dua itu masuk. Dia tahu bagaimana semuanya bekerja. Dia tahu bagaimana mereka memperlakukan para tetua dengan hormat. Mungkin yang dimaksudkan dengan para tetua adalah orang-orang yang memiliki ini nggak sih? Bukan orang yang umurnya gede nggak sih? Ya nggak tahu juga sih. Mungkin ada yang tahu kata-kata dari Ceska, langsung aja komen di kolom komentar. Karena kata-kata yang dia ucapkan di live streaming juga cukup belibet sih. Nah, Cinggu, si Ceska ini juga bilang bahwa sebenarnya semua orang di grupnya itu kayak menjadi korban sih. Kecuali dua orang di sini yaitu Yezi dan juga Jay. Jadi pada dasarnya Yezi ini adalah pemimpin yang sebenarnya yang bersembunyi di belakang Jay. Yang sebenarnya merupakan leader sebenarnya. Mereka itu dikendalikan oleh Magni dan pada dasarnya inilah yang membuat semuanya menjadi kacau di grup tersebut. Dan terakhir ya di sini bilang bahwa dia itu nggak suka dengan Piastar, mulai dari lagu sama konsep. Buat yang belum tahu, konsep dari Piastar itu kebanyakan seksi sih guys. Dan yang paling dia nggak suka adalah bagaimana dia diperlakukan, baik itu oleh agensi dan juga member dari Piastar. Dan buat kalian yang penasaran bagaimana nasib dari Yezi dan juga J, seperti yang udah aku searching ya guys, salah satu membernya yaitu J udah nikah sih. Nikahnya itu pada Oktober tahun 2020 yang lalu, 1 tahun yang lalu sih menikahnya. Dan untuk Yezi sendiri, Yezi kalau aku lihat sih belum ada rumor mau comeback ya. Dia itu juga mungkin masih mencari agensi baru gitu nggak sih? Aku belum dapatkan informasi serius mengenai Yezi. Dan terakhir pas dia muncul di YouTube saat diwawancara, dia itu nggak pernah ngebahas tentang rumor bahwa dia itu melakukan something yang buruk kepada Ceska dan juga member Piastar yang lain. Pada saat itu dia cuma membahas tentang bagaimana grupnya ini tidak dapat sukses dan juga tidak dapat populer dikarenakan berbagai hal dan bagaimana mereka itu tidak bisa mendapatkan money selama 6 tahun berkarir. Dan kalau kita berbicara mengenai Ceska ya guys, Ceska ini juga menurut aku adalah salah satu idol yang cukup belak-belakan loh. Nggak cuma tentang bagaimana grupnya doang, tapi dia ini juga mengungkapkan tentang berbagai hal dari industri K-pop. Kita mulai saja saat dia itu membahas tentang Hyolyn. Jadi menurut Ceska, Hyolyn X6R ini memberinya muka masam saat berpapasan di toilet. Padahal ia mengklaim sudah bersikap seramah mungkin dengan mempersilahkan Hyolyn menggunakan bilik toilet. Namun di sini manajer Hyolyn telah menjelaskan kepadanya bahwa sikap Hyolyn yang jutek itu lantaran dia ingin merokok. Lalu tentang operasi plastik, menurutnya ya operasi plastik yang dilakukan bisa beragam, mulai dari penyuntikan silikon ke dahi hingga pemotongan sudut bibir untuk membuatnya terlihat lebih besar. Dan tak tanggung-tanggung, dia di sini menyebutkan 2 nama populer, salah satunya adalah Nayeon dan juga Lisa. Tapi dia di sini mengungkapkan bahwa Nayeon dan juga Lisa, meskipun mereka itu melakukan yang namanya oplas, mereka itu tampil alami gitu loh guys, tidak seperti Park Bom yang mana wajah aslinya udah hilang gitu loh guys. Sekali lagi ini adalah hal yang diungkapkan oleh Ceska ya, bukan aku cap pribadi. Selain itu Ceska ini juga mengaku dipaksa ke Korea Selatan karena dijanjikan akan menjadi penerus BoA yang merupakan salah satu legend sih dari industri K-pop ya guys. Dan saat the first time dia itu ke Korea, Ceska ini mengklaim bahwa dia ini telah dimanipulasi dan juga diperkaos. Ngeri guys. Jadi buat kalian yang pengen jadi idol, harus teliti dulu, searching dulu orang yang mau ngajakin kalian ke Korea untuk didebutin jadi idol. Takutnya kalian bakalan dimanip, ditipu, dan bahkan diperkaos. Tapi pas saat Ceska ini dimanip dan juga diperkaos, itu nggak terjadi di agensinya Loen atau KKM, nggak. Tapi di agensi lain, tapi di sini Ceska nggak nyebutin. Kalau aku jadi Ceska ya, aku akan nyebutin sih agensi mana itu gitu ya kan, supaya dia juga dapat membayar lah. Bayangin udah diperkaos, masa dibebasin? Dan Ceska juga membongkar masa lalu kelam lainnya. Ia mengatakan bahwa sebenarnya dia itu lahir di Seoul, tapi kemudian pindah ke Alabama. Namun agensi menyuruhnya untuk memalsukan tempat lahir seolah-olah dia itu berasal dari Amerika. Dan setelah membahas pengakuan dari Ceska ya, dia itu udah belak-belakan banget sih guys ngungkapin semuanya. Ada beberapa lagi kontroversi yang terjadi dengan Piastar. Salah satunya adalah tentang lagu dan juga MP mereka yang sempat ke-ban gitu oleh stasiun penyiaran televisi di Korea sana. Nah, Piastar ini memang terkenal dengan konsepnya yang seksi dan tak hanya gerakan saja, tapi liriknya ini juga dianggap demikian nih guys, nggak kalah hotnya. Salah satu lagu yang dinilai kayak eksplisit adalah One More. Oleh karena itulah pihak MBC tidak bisa menayangkan video klip lagu tersebut. Dan pada akhirnya Piastar bisa menampilkan promosi untuk lagu One More pada acara Music Core di MBC karena sudah mengubah lirik lagunya.
Jadi oleh karena itulah saat tampil live Piastar ini harus menggunakan lirik lagu yang sudah diubah gitu ya. Nggak boleh pakai lirik lagu yang sebelumnya. Karena guys, kalau kalian udah lihat bagaimana lirik lagu dari One More sebelumnya, itu pasti akan ngebuat kalian tuh berpikiran jorok. Bukan gimana-mana ya. Mau lagi dong, satu kali lagi dong, yuk satu kali lagi dong. Ngerti nggak sih apa yang aku maksudin? Dan selain itu nih guys, ada salah satu member yang speak up bahwa mereka ini tak dibayar. Meski sudah berkarir lama, bertahun-tahun lamanya, Chaolu di sini mengungkap bahwa grupnya belum memiliki banyak pemasukan. Dikarenakan jumlah honor yang sedikit, Chaolu bahkan mengaku tak mampu memberikan uang kepada ortunya, tapi dikarenakan ia pernah tampil di beberapa program, ia pun menghasilkan keuntungan walaupun itu tidak cukup. Dan pernyataan dari Chaolu didukung oleh Ceska. Ceska juga mengungkapkan seharusnya tiap orang menerima 500 ribuan setiap bulan. Namun agensi juga mengambil kembali uang tersebut. Dan gak hanya Chaolu dan juga Ceska saja, tapi Yezi juga mengungkapkan hal yang serupa. Dia mengatakan bahwa selama 6 tahun berkarir gitu ya kan, mereka itu nggak dapetin pemasukan. Aku sih bertanya-tanya ya, seandainya kalau mereka nggak dapetin pemasukan nih, bagaimana mereka itu bertahan hidup? Mungkin mereka dapetin ya guys, tapi nggak banyak gitu loh. Jadi dengan hal-hal seperti ini aku sih nggak heran ya kalau banyak idol K-pop itu yang terlilit hutang gitu. Karena ya emang gitu guys, kalau mereka mendapatkan pemasukan yang sedikit, otomatis ini juga akan menjadi kerugian loh buat perusahaan, dan perusahaan di sini nggak mau rugi sendiri. Biasanya mereka itu minta supaya idol-idol yang lain juga bayar hutang mereka sama agensi, dan oleh karena itulah banyak sekali dari idol-idol yang berada di dalam agensi kecil atau di bawah agensi kecil itu memiliki hutang sih. Salah satunya adalah yang sempat kita bahas kemarin, ex-member dari Black Swan itu sampai nipu katanya guys, parah banget kan. Jadi nggak semua idol K-pop yang kalian lihat itu bakalan kaya, nggak semua kayak gitu. Ada sebagian dari mereka yang beruntung dan ada sebagian dari mereka yang tidak beruntung. Nggak semua yang sudah debut itu akan meraup keuntungannya sebanyak-banyaknya seperti yang kalian harapkan. Jadi saran dari aku adalah kalau kalian pengen mau jadi idol, aku nggak bosan-bosannya untuk ngingetin kalian, kalau kalian mau jadi idol, tolong pilih agensi yang gede. Oke, kalau kalian nggak bisa masuk ke agensi yang gede, coba lagi, dan juga coba lagi. Tapi meskipun kalian udah masuk ke agensi yang gede, sulit juga sih. Karena persaingan di sana itu lebih berat dari yang kalian bayangkan. Karena banyak banget yang punya visual bagus, talent yang bagus. Jadi kalian sini harus bener-bener semaksimal mungkin. Well, Cinggu, tadi kita sudah ngebahas tentang girl group Piastar, bagaimana yang terjadi di dalamnya dan apa aja yang terjadi sudah diungkapkan oleh member-member dari Piastar juga. Bagaimana pendapat kalian tentang girl group yang satu ini? Langsung saja sampaikan di kolom komentar. Well, sekian aja untuk hari ini. Aku mohon maaf sekali lagi kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget dan mungkin ada kesalahan informasi. Jangan suka-suka untuk koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong, 감사합니다. Goodbye.